Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Ibadah doa pagi online via Zoom, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Doa pagi ini untuk seluruh cabang Rayon 2 Bandung. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Rumah Doa Online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom setiap hari Rabu pukul 5:30 sore. Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1681 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1664 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1686 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Bangun kesatuan, kau akan lihat kemuliaan, itu milik kedua. Karena Bapak sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan itu. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu,
mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa
buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah-rumah, kembali kita beribadah. Dan mari angkat pujian, kita percaya pada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Come on! Woo! Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Haleluya. Percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Mari bersama-sama katakan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan kita. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Mari bersama-sama. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam namanya. Oh, kita yang di rumah-rumah dalam percaya kita hari ini, waktu kita beribadah, mari bersama-sama angkat setiap pujian kita dan iman kita, saudaraku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah. Kalau yang di rumah-rumah dalam percaya, mari bersama-sama, saudara. Ayo sekali lagi. Oh, sebab itu Tuhan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Injak kuasa iblis. Mari panggil nama Yesus, saudaraku, bersama. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya.
Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Oh. Kami memuji, kami menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Dari tempat ini dan dari rumah-rumah kami mengangkat pujian bagi nama-Mu. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senam jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dia Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggi. Come on, haleluya. Oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari bersama saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Tuhan atasku. Mari bersama-sama saudara terkasih. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah-rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari dengan iman kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari pejamkan mata Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan, mari kita berbahasa Rosinakaria lalala baya sakaria lalala bo, inakaraya lalala moya sakaria lalala moya saka, ikaraya maya sakaria lalala moya saka. Kami percaya Pentakosta ketiga, kami percaya Pentakosta ketiga akan terjadi, sedang terjadi. Kami akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hinakaraya maya sakaria lalala Sikaraya la 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 moya sakaria la 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 mo, ikara la 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 moya sakaria la 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 mo, kira la 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 moya sakaria la 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 moya sakar, karaya la 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 moya sakaria la 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 mo, kara la 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 moya sakar. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Shiria la 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 mo.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Mari kita yang memerlukan Dia bersama-sama katakan di hadapan Tuhan Allah. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Engkau yang di rumah-rumah, sembah Dia bersama-sama hari ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang memberi pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam percaya, dalam pengharapan kita bersama, katakan di hadapan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
ibadah ini Tuhan. Kami mengalami pribadi-Mu Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Shiniararabo. Maya sakala ya la 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 maya sakala ikara ya maya sakala ya la la maya sakala kira la maya sakaria la la maya sakaria la la ikara la maya sakaria la la maya sakala karaya nana moya ya sakaria la karaya la moya ikara la maya sakania la. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang bawa kami dari satu kemenangan ke kemenangan lainnya Bapak. Kami percaya Kau Allah yang gak tinggal diam. Kalau hari-hari ini Bapak, kami punya beban hidup, kami punya masalah hidup, dimanapun kami berada, apapun yang hari-hari ini mungkin kami alami, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang gak tinggal diam. Kami percaya lawatan Tuhan, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan akan bawa kami ke kemenangan kami Bapak. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami. Kami berdoa untuk memimpin kami. Kami berdoa untuk Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan beserta ketiga wakilnya di Bandung, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Daniel Arif, dan Bapak Pendeta Kamarga. Kami sungguh bersyukur Bapak untuk setiap kepemimpinan yang Kau taruh di gereja ini. Kami percaya melalui pemimpin kami akan dibawa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami ucapkan berkat bagi para pemimpin kami. Kami bersyukur untuk setiap pemimpin yang Tuhan taruh di gereja ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak, kami angkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami cinta Indonesia. Kami sayang Indonesia Bapak. Kami berdoa biar kiranya bangsa kami Indonesia, Tuhan Kau yang kiranya pakai setiap kepemimpinan yang ada di Indonesia, setiap keputusan yang diambil dari para pemimpin kami di Indonesia, biar kiranya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan itu akan tergenapi bagi bangsa dan negara ini Bapak. Tuhan, kami juga berdoa, kalau sebentar mungkin kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pilih, biar kiranya untuk setiap firman yang dibagikan, perkataan Tuhan yang dibagikan, itu kiranya membuat diri kami semakin bertumbuh Bapak. Kami percaya bagian kami adalah kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami percaya kami akan belajar satu hal yang baru Bapak. Terima kasih Bapak, kami sayang Tuhan dan kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Kalau kita boleh ada sampai detik hari ini dan memasuki bulan di mana kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Nah saudaraku, satu hal yang saya ingin terus ingatkan, Tuhan Yesus itu amat mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik untuk setiap saudara. Untuk itu saudaraku, mari biarlah kita terus mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk segala situasi atau situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Dan biarlah hati kita terus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah saudaraku, dengan adanya situasi yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 yang lalu, Tuhan itu sedang membawa gerejanya untuk masuk ke level proses pengudusan berikutnya. Nah, dalam masa-masa proses pengudusan ini, Tuhan mengingatkan agar kita, umatnya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar kita, saudara dan saya, ikut masuk dalam pengangkatan atau rapture. Untuk itu saudaraku, di tahun integritas ini, tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang juga mengingatkan gerejanya melalui Mazmur 24 ayat 3-5. Firman Tuhan katakan dari Mazmur 24, 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni
hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah saudaraku, di ayat 4, ini merupakan syarat-syarat agar saudara saya mengalami mujizat dan masuk surga. Yang pertama saudara, syarat supaya saudara dan saya mengalami mujizat dan masuk surga, itu adalah bersih tangan dan murni hati. Artinya, keadaan eksternal dan internal, tindakannya harus sejalan atau sama. Jadi, apa yang dipikirkan, diucapkan, itu harus sesuai dengan yang dilakukan. Yang kedua, saudaraku, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya, hidup kita tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi diberikan atau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Artinya, biarlah saudara saya menjaga moralitas hidup dan memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Nah saudaraku, hal-hal di atas inilah yang juga disebut sebagai integritas. Dari Westminster Dictionary, itu dituliskan seperti ini saudara. Integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Untuk itu, dalam masa-masa persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dan untuk mempersiapkan pengangkatan atau rapture, goal kita sebagai umat Tuhan, goal saudara dan saya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Jadi, jika dalam masa-masa persiapan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dan goal kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, artinya tidak ada cara lain selain kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Nah saudaraku, dalam hal ini hanya Tuhan Yesuslah yang dapat kita jadikan contoh sebagai manusia yang berintegritas dan sempurna. Jadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan, ini yang harus kita pelajari, lakukan, dan ajarkan. Nah saudaraku, salah satu hal sebagai contoh yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketaatannya kepada Bapa dan yang memberikan terbaik bagi kita, yaitu nyawanya sendiri. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh dalam hal ketaatan dan mengajarkan kepada kita suatu standar dalam hal memberi, yaitu memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Jadi saudaraku, jika kita ada hidup sampai detik hari ini dan mengalami segala kebaikan Tuhan, jangan lupa ini semua karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya. Tuhan Yesus rela melawan semuanya ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Jadi saudaraku, apa respon kita untuk membalas kasih dan kebaikannya? Meskipun kita tidak mungkin dapat membalas segala kebaikan Tuhan Yesus yang telah dilakukan, tetapi sudah selayaknya lah kita, sebagai respon kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, prinsip dalam hal memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu janganlah karena paksaan atau memancing Tuhan. Banyak orang itu karena terpaksa, karena gak enak, karena dilihat orang, memancing Tuhan dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi. Dan karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah saudaraku, di sini ada dua hal. Bagaimana respon kita dalam mengasihi Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Yang pertama, respon kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti di Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan,
Roma 12 ayat 1-2 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kalau kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita, biarlah kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Biarlah kita mempersembahkan tubuh ini atau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Selama masih ada waktu, saudara, selama masih ada waktu, mungkin juga masih ada yang di antara saudara masih muda, sehat, kuat, biarlah kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kita, itu menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dan yang terbaik bagi Tuhan. Janganlah kita dalam hidup ini memberikan dari sisa-sisa hidup kita, waktu dan tenaga kita pada Tuhan. Tetapi, biarlah yang terbaik dari hidup ini, kita sungguh-sungguh persembahkan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang kedua, sebagai respon kita, yaitu mempersembahkan dari kita yang kita miliki. Jadi mempersembahkan dari yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah, itu terdapat di Amsal 3 ayat 9-10. Itu ditulis judul perikopnya adalah berkat dari hikmat, saudara. Berkat dari hikmat. Jadi di Amsal 3 ayat 9-10, saya bacakan. Katakan firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, ayat 10, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, saudaraku, di bawah ini ada penjelasan secara singkat mengenai Amsal 3 ayat 9-10. Ini diambil dari 3 Alkitab yang berbeda, saudara. Jadi ada 3 versi Alkitab berbeda. Dengan pengertian-pengertian ini ada beberapa hal mengenai Amsal 3 ayat 9-10. Nah, yang pertama itu diambil dari Alkitab Penuntun The Full Life Study Bible. Ini versi dari Pentakostal, saudara. Di Amsal 3:9 dari versi Pentakostal ini, Alkitab Penuntun The Full Life Study Bible, dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi bangsa Israel itu mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa dialah pemilik tanah itu. Nah, kita juga, saudara, sebagai Israel secara rohani, kita juga harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Maka pada waktu kita lakukan, katakan, maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita. Dan selanjutnya dikatakan, siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Itu 1 Samuel 2 ayat 30. Yang dikatakan adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati memberikan uang mereka. Nah, dari versi yang lain, dari Alkitab Penuntun Life Application Study Bible. Nah, yang versi Injili berbicara apa mengenai Amsal 3 ayat 9-10. Dikatakan, saudara, ini mengacu pada praktik mempersembahkan kepada Allah bagian yang utama dan terbaik dari tuayan. Nah, dikatakan banyak orang mempersembahkan sisa-sisa saja kepada Allah. Kalau mereka mampu memberi sumbangan atau apapun setelah semua rekening dibayar, mereka akan melakukannya.
Dan dikatakan, orang-orang ini mungkin tulus dan memberi dengan rela. Tetapi mereka tidak menaati apa yang Allah firmankan. Dan tulis kembali, Allah menginginkan bagian pertama dari penghasilan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan harta yang mendapat tempat pertama dalam kehidupan kita. Dan bahwa kekayaan kita adalah miliknya. Ingat saudara, semua yang Tuhan berikan pada kita, kita ini hanya menjadi pengelola. Dan dikatakan, memberi kepada Allah, itu menolong kita untuk mengalahkan ketamakan, mengelola secara tepat sumber daya milik Allah, dan membuka peluang kita untuk menerima berkat-berkat khusus Allah. Dari versi yang lain, saudara, di Apologetics Study Bible, dari Christian Standard Bible, ini by Holman, saudara, ditulis seperti ini. Dalam kitab ini, saudara, itu ditulis oleh lebih dari 100 lulusan S3 atau PhD dari 17 denominasi yang berpartisipasi dalam penerjemahan dan pengajian Alkitab ini. Nah, di kitab ini, kitab Apologetika ini, Apologetika sendiri adalah ilmu sistematis yang mempertahankan, menjelaskan, membela iman kepercayaan Kristen, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang ateis, sekuler, ajaran-ajaran sesat. Nah, dalam kitab ini dan terjemahan bebasnya seperti ini, saudara. Di Amsal 3:9 dikatakan, kitab Amsal ini menunjukkan bahwa salah satu, perhatikan ya, menunjukkan bahwa salah satu untuk menguji apakah seseorang mempercayai Tuhan atau pengertiannya sendiri, itu dapat dilihat dari bagaimana kita memandang harta dan keuangan kita. Ditulis, dalam masyarakat agraria kuno, hasil pertama merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas dari tuayan. Pada zaman saat sekarang ini, zaman now, hal ini berarti memberikan kepada Tuhan hasil pertama dari gaji kita. Bukan menunggu untuk memberi setelah semua tagihan itu dibayarkan. Jadi saudaraku, dalam hal ini, dari penjelasan-penjelasan di atas ini juga, dalam hal kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar agama, tetapi lebih daripada itu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menjiwai semua tindakan dan hukum yang tertulis dan yang memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Saudaraku, setelah kita perhatikan dari pembelajaran bertahun-tahun, salah satu bentuk respon seseorang yang dapat memberikan yang terbaik dan dengan taat melakukan firman tanpa banyak mencari-cari alasan adalah karena orang tersebut sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mau menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika orang yang memiliki dan mengasihi Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang tersebut dengan sukacita dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik. Salah satunya adalah mempersembahkan persembahan sulungnya kepada Tuhan. Mungkin di antara saudara banyak yang bertanya atau belum tahu, apa sih persembahan sulung itu? Secara singkatnya gini saudara, persembahan sulung secara singkat yaitu mempersembahkan seluruh hasil bulan Januari, itu dipersembahkan kepada Tuhan di bulan Februari. Nah, sejak tahun 2011, GBI Gatot Subroto itu dimulai dari gembala sidang kita Pak Niko, sampai para pelayan Tuhan, sampai juga dengan jemaat. Kita ini sudah melakukan bersama-sama, melakukan hal ini saudara ya. Itu dengan sukacita dan kerelaan hati, atas dasar apa? Atas dasar kita mengasihi Tuhan dan rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah saudaraku, persembahan sulung ini merupakan atau adalah salah satu praktek memberi yang terbaik. Karena apa?
Waktu seseorang mempersembahkan persembahan sulungnya pada Tuhan yang terbaik, itu karena apa? Karena itu sebagai disiplin rohani, yaitu untuk melatih kita gerejanya dalam hal kemurahan hati. Kedua, juga menjadi salah satu standar tinggi dalam persembahan kepada Tuhan karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Juga menjadi praktek kita sebagai orang-orang percaya untuk apa? Untuk kemurahan hati. Jadi itu lebih dari sekedar angka atau persentase. Juga yang keempat, itu adalah kesadaran. Kita sadar bahwa seberapapun yang kita beri, itu tidak dapat membalas apa yang telah Tuhan Yesus telah perbuat untuk kita. Nah, untuk itulah saudaraku, GBI Jalan Gatot Subroto ini bertahun-tahun mengajarkan jemaat untuk melakukan hal ini. Agar apa? Agar kita sebagai umat Tuhan, umat yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, kita belajar melakukan salah satu langkah ketaatan yang Tuhan minta. Mematahkan cinta akan uang, dan ini juga merupakan salah satu langkah untuk saudara membuka pintu berkat. Saudaraku, terkadang ada manusia tuh ya, kita lihat ya bertahun-tahun juga ya. Terkadang ada manusia yang bersungut-sungut dan akhirnya kecewa kepada Tuhan. Dengan alasan apa? Saya tidak mengalami seluruh kepenuhan janji Allah. Saya tidak mengalami berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Saya sudah ini, sudah itu, sampai nggak ngalamin. Dia bersungut-sungut, dia kecewa. Saudara, ketahuilah. Itu bukan karena Tuhan tidak mau memberkati saudara. Tetapi yang membuat manusia tidak mengalami, itu karena ada suatu penghalang. Salah satunya adalah ketaatan yang tertunda. Saya ulangi ya, salah satunya adalah karena ketaatan yang tertunda yang diakibatkan oleh hati manusianya yang tidak mau taat dan tidak mau selaras dengan hati Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Di 1 Samuel 15 ayat 22 ini saudara, di Alkitab Hidup Berkelimpahan itu memberikan sedikit penjelasan dalam hal ini. Dikatakan begini, menaati firman Allah dengan segenap hati adalah lebih baik daripada suatu bentuk penyembahan, pelayanan, atau pengorbanan pribadi yang lahiriah. Dan dikatakan juga, penyembahan, doa, puji-pujian, karunia-karunia rohani, dan pelayanan kepada Allah, itu tidak berharga dalam pandangan Tuhan jikalau tidak disertai dengan ketaatan tegas kepada Allah dan standar kebenarannya. Jadi saudaraku, begitu juga dengan persembahan atau korban. Itu tidak memiliki arti tanpa adanya keintiman dengan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, ketaatan akan firman Tuhan, dan ketentuan Tuhan. Di sini kembali saya ingatkan, seperti yang sering saya sampaikan bahwa perkenanan Tuhan itu dapat terjadi atau turun atas seseorang, itu karena hasil dari ketaatan orang tersebut kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah saudaraku, perhatikan ya, sejak masa pandemik ini, seluruh dunia mengatakan bahwa hari-hari ini dunia mengalami keadaan yang sangat-sangat sulit. Termasuk di Indonesia, juga banyak orang yang berteriak mengalami keadaan yang sangat sulit. Nah, justru dalam masa-masa seperti ini saudara, bagi dunia di luar sana, ini keadaan yang sangat sulit atau masa-masa yang sukar. Justru dalam masa-masa seperti ini, Tuhan itu sedang membawa dan mengajar umatnya untuk terus percaya secara radikal. Disertai juga dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus juga secara radikal. Saat ini Tuhan sedang menantang dan mengajar umatnya agar umatnya memiliki iman yang seperti baja, yaitu hati
yang terus percaya, berharap, dan taat melakukan perintah tuntunan Tuhan meskipun tidak masuk akal manusia. Sebagai penutup saudara, untuk mengalami janji Tuhan dan masuk surga, Tuhan itu tidak pernah melihat prestasi atau hal-hal besar yang kita lakukan di dunia ini loh. Tetapi Tuhan tuh lebih melihat dan lebih memperhitungkan ketaatan dalam hal-hal kecil yang mungkin dianggap tidak berarti bagi manusia. Untuk itu saudara, yuk bulan ini, bulan di mana kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari lakukan bagian kita. Saya percaya, saya sangat percaya ketika kita mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, percaya dengan radikal, dan melakukan tindakan ketaatan yang juga radikal pada Tuhan dengan hati yang tulus, maka segala berkat, pemeliharaan, perkenanan Tuhan itu akan terjadi. Kunci terobosan dalam segala aspek kehidupan saudara itu juga akan terbuka. Dan saudara akan mengalami upah yang besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.